Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Prendita Maharani. Perkenalkan, saya Andi Mutmainnah. Kita dari Departemen Fisiologi. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai indera khusus. Yang pertama adalah untuk indera penglihatan, yaitu untuk mata. Nah, untuk struktur mata terbagi menjadi dua, yaitu struktur ekstraokular dan struktur intraokular. Untuk struktur ekstraokular itu ada rongga mata, ada kelopak mata, ada aparatus lacrimalis, kemudian ada otot-otot ekstraokular yang terbagi menjadi orbicularis oculi, levator palpebra, dan ada otot-otot ekstrinsik mata, yaitu musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus lateral, musculus rectus medial, dan musculus obliquus superior dan musculus obliquus inferior. Nah, untuk struktur intraokularnya itu ada sklera, kornea, iris, pupil, lensa, corpus ciliaris, corpus vitreus, koroid, retina, dan terakhir ada nervus opticus. Nah, lalu ada iris dan pupil. Nah, untuk iris dan pupil ini dia berfungsi untuk membatasi cahaya yang masuk ke mata. Nah, pada saat keadaan miosis, pupil ini mengecil akibat kontraksi dari musculus sphincter pupillae yang dipersarafi oleh parasimpatis. Lalu, pada saat keadaan midriasis, yaitu pada saat keadaan pupil melebar akibat kontraksi musculus dilator pupillae yang dipersarafi oleh saraf simpatis. Nah, bisa dilihat di sini pada saat diberikan cahaya dia mengalami miosis, yaitu pupilnya mengecil. Lalu pada saat cahaya redup dia mengalami midriasis. Nah, untuk akomodasi dan refraksi, di mana akomodasi itu yaitu proses di mana otot-otot siliaris mengubah panjang fokus lensa mata untuk memfokuskan benda yang jauh atau dekat dengan jelas pada retina. Nah, dia juga ini berhubungan dengan daya akomodasi, yaitu kemampuan mata untuk memfokuskan benda yang jauh atau dekat dengan jelas pada retina. Lalu yang kedua ada refraksi, yaitu pembelokan suatu berkas cahaya terjadi ketika cahaya berpindah dari satu medium dengan densitas tertentu ke medium dengan densitas berbeda. Kornea dan lensa berperan dalam refraksi pada mata. Nah, untuk pemfokusan sumber sinar, dia itu dipengaruhi dengan kekuatan lensa dan kekuatan lensa ini bergantung pada bentuk lensa yang diatur dengan otot siliaris. Nah, otot siliaris ini berfungsi untuk mengatur agar lensa bisa membulat atau dia bisa menggepeng. Selain itu ada otot siliaris. Nah, otot siliaris ini adalah suatu cincin melingkar otot polos yang melekat pada lensa melalui ligamentum suspensorium. Nah, pada saat berelaksasi, ligamentum suspensorium ini dia menegang dan menarik lensa menjadi bentuk gepeng dengan kekuatan refraksi minimal. Lalu pada saat berkontraksi, tegangan ligamen suspensorium ini dia berkurang. Lensanya dia menjadi membulat dan akan meningkatkan kekuatan lensa sehingga cahaya dibelokkan. Lalu berkas dari sumber dilihat pada gambar A ini, berkas dari sumber sinar jauh atau lebih dari 20 kaki dari mata. Dia berjalan sejajar ketika mencapai mata. Lalu dilihat dari gambar B, berkas dari sumber cahaya dekat yaitu kurang dari 20 kaki dari mata, dia mengalami divergensi ketika mencapai mata. Nah, biasanya diperlukan jarak yang jauh bagi suatu lensa dengan kekuatan tertentu untuk membelokkan berkas divergen dari suatu sumber cahaya dekat ke titik fokus dibandingkan dengan berkas sejajar dari sumber sinar jauh. Nah, untuk gambar C ini dia untuk memfokuskan cahaya jauh dan dekat pada jarak yang sama atau jarak antara lensa dan retina harus menggunakan lensa yang lebih kuat untuk sumber cahaya dekat. Nah, bisa dilihat di sini lensanya dia membulat. Lalu selanjutnya ada retina. Nah, retina ini terdiri dari 10 lapisan. Yang pertama ada membran limitan interna,
ada membran limitan interna, kemudian lapisan serabut-serabut saraf, lalu ada sel ganglion, kemudian ada lapisan plaksiform dalam, lalu ada lapisan nuklear dalam, selanjutnya ada lapisan pleksiform luar, lalu ada lapisan nuklear luar, kemudian ada membran limitan eksterna, lalu di sini ada lapisan sel batang dan sel kerucut, lalu ada lapisan epitel pigmen. Nah, untuk retina dia mengandung sel kerucut dan sel batang yang telah saya sebutkan tadi. Nah, untuk sel kerucut ini dia berfungsi untuk melihat penglihatan warna. Lalu untuk sel batang dia berfungsi untuk pada saat penglihatan gelap. Nah, jika rod dan pons tereksitasi, maka selanjutnya akan diteruskan ke nervus opticus dan selanjutnya diteruskan ke korteks cerebri. Nah, untuk perbedaan dari sel batang dan sel kerucut ini, untuk sel batang itu dia jumlahnya 120 per retina. Lalu untuk sel batang dia lebih banyak ke perifer. Lalu untuk sel batang dia lebih memiliki sensitivitas tinggi dibandingkan dengan sel kerucut. Lalu untuk sel batang dia lebih berfungsi kepada saat penglihatan malam, lalu sel kerucut itu penglihatan siang. Dan untuk sel batang dia untuk ketajaman rendah, lalu untuk sel kerucut itu dia ketajaman tinggi. Nah, untuk sel batang dia lebih berfungsi pada saat penglihatan dalam bayangan abu-abu. Kalau sel kerucut itu dia pada saat penglihatan berwarna. Nah, ini adalah skema dari pada saat penglihatan gelap dan penglihatan cahaya. Nah, bisa dilihat di sini pada saat untuk penglihatan gelap, yaitu fotopigmen dalam sel batang itu adalah rhodopsin. Nah, pada saat keadaan gelap, retinal ini dalam bentuk 11 cis dan untuk lalu konsentrasi CGMP tinggi menyebabkan kanal Na+ tetap terbuka di segmen luar, lalu terjadilah depolarisasi fotoreseptor, lalu dia menyebar ke ujung-ujung sinaps dan membuka kanal Ca2+ di ujung sinaps. Hal ini akan menyebabkan pelepasan neurotransmitter dan terjadilah hiperpolarisasi pada bipolar on center dan mengakibatkan tidak timbulnya potensial aksi di sel ganglion dan juga terjadi depolarisasi pada bipolar off center dan akan menyebabkan potensial aksi di sel ganglion off center dan akan terjadilah perambatan di korteks penglihatan dan medan reseptif fotoreseptor dirasakan sebagai kegelapan. Nah, untuk penglihatan terang dia kebalikan dari penglihatan gelap. Nah, lalu pada saat cahaya terang dia terjadi penyerapan cahaya yang akan menyebabkan dari bentuk 11 cis berubah menjadi altrans. Nah, hal ini mengaktifkan fotopigmen dan akan mengakibatkan transdusin. Setelah itu dia akan mengaktifkan fosfodiester. Lalu terjadilah langkah selanjutnya itu dia merupakan kebalikan dari penglihatan gelap. Nah, selanjutnya untuk alur penglihatan dimulai dari cahaya masuk melalui bulbus oculi, lalu dia ke kornea, kemudian ke kamera anterior, lalu selanjutnya itu pupil, lalu selanjutnya ke kamera posterior. Setelah masuk di kamera posterior, cahaya mengalami pembiasan oleh lensa yang melewati korpus vitreus, kemudian cahaya jatuh tepat di retina dan terbentuklah bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, di retina ini cahaya akan ditangkap oleh fotoreseptor dan akan mengubah energi cahaya berubah menjadi sinyal listrik dan ditransmisikan ke nervus opticus. Nah, untuk di luar bulbus oculi, yaitu lanjutan dari yang tadi, dari nervus opticus itu dia akan melewati chiasma opticum, kemudian ke tractus opticus, lalu ke area visualis pada lobus occipitalis cerebri. Lalu gambar akan dilihat atau disadari.
Selanjutnya adalah organ pendengaran dan keseimbangan, yaitu telinga. Next. Struktur dari telinga itu terdiri dari 3, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga luar terdiri dari pinna atau auricularia, yaitu daun kartilago yang berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dan menjalarkannya ke kanal auditori eksterna atau meatus. Nah, lalu telinga tengah dia terletak di rongga berisi udara bagian petrous tulang temporal. Di sini dia terdapat tuba Eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan faring dan terdapat tuba yang biasanya tertutup dapat terbuka saat kita mengunyah, menguap, bersin ataupun membuka mulut. Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara di kedua sisi membran timpani. Dan juga terdapat tulang-tulang pendengaran atau ossicle terdiri dari uh, malleus, incus, dan stapes. Lalu yang fungsi dari tulang-tulang pendengaran tersebut adalah menyalurkan menyalurkan getaran suara ke rumah siput atau koklea. Lalu yang terakhir adalah telinga dalam. Telinga dalam ini dia berisi cairan dan terletak dalam tulang temporal. Di sisi medial telinga dia terdapat telinga dalam terdiri dari 2 bagian, yaitu labirin tulang dan labirin membranosa di dalam labirin tulang. Next. Nah, gerakan cairan di dalam perilimfa. Nah, pada koklea dia terdiri dari 3 ruangan, yaitu skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Nanti ada struktur yang merupakan persatuan antara skala vestibuli dan skala media yang disebut dengan helikotrema. Nah, skala media ini diisi oleh endolimfa dan juga terdapat struktur yang dinamakan organokorti atau organootolit. Di sana terdapat struktur yang dinamakan sel rambut luar dan sel rambut dalam. Yang di atasnya terdapat sterosilia yang fungsinya menghubungkan antara sel rambut dalam dan luar dengan membrana tectorium. Next. Nah, untuk mekanisme pendengaran itu sendiri, yang pertama, getaran suara akan ditangkap dan dikumpulkan oleh daun telinga. Setelah getaran terkumpul, kemudian akan masuk melewati saluran telinga yang akan terjadi penyaringan udara oleh serumen dari rambut. Lalu kemudian getaran suara tadi akan menuju gendang telinga atau membrana timpani dan akan menghasilkan vibrasi atau getaran. Setelah melewati gendang telinga, kemudian getaran akan masuk pada tulang pendengaran dan tulang pendengaran akan turut bergetar. Dengan bergetarnya tulang pendengaran, maka akan menggetarkan koklea atau rumah siput yang akan menggerakkan sel-sel rambut yang ada pada koklea. Gerakan sel rambut akan merubah rangsangan getaran suara menuju neurosensoris. Kemudian neurosensoris akan menyampaikan rangsangan ke lobus temporalis. Setelah diolah di otak, maka kita baru bisa mendeteksi hasil dari getaran itu berupa suara. Next. Nah, di sini ada kekuatan relatif suara umum. Nah, biasanya kayak suara percakapan normal itu kekuatan desibelnya adalah 60 desibel, ada detak jam 20 desibel, berbisik 30 desibel, gemerisik daun 10 desibel, dan semisal ada blender atau pemotong rumput, pengering rambut itu kekuatan dalam desibelnya adalah 90 desibel. Mungkin untuk kekuatan relatif suara umum bisa dilihat di tabel. Next. Nah, selanjutnya adalah
organ-organ keseimbangan. Nah, organ-organ keseimbangan itu dia ada dua, ada kanalis semisirkularis dan organ otolit. Next. Nah, untuk mekanisme keseimbangan itu sendiri, mekanisme keseimbangan di telinga dalam ada puni labirintis dan membrana Zeus labirintis. Nah, puni itu ada ruangan yang diisi oleh cairan perilimfa dan membrana Zeus labirintis diisi oleh endolimfa. Nah, pada koklea tadi telah dijelaskan terdiri dari 3 ruangan yaitu skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Nah, di mana nanti di skala media ini diisi oleh endolimfa dan juga terdapat struktur yang dinamakan organokorti atau organootolit yang di mana di dalamnya terdapat sel-sel rambut, ada sel rambut luar dan sel rambut dalam yang di atas dari permukaan luar dari sel-sel rambut tersebut dia terdapat sterosilia yang fungsinya tadi menghubungkan antara sel rambut dalam dan luar dengan membrana tectorium. Nah, saat jendela oval menabrak cairan perilimpa, dia akan bergetar keliling di skala vestibuli ke skala timpani dan akan menyebar ke skala media melalui membrana vestibular yang memisahkan skala vestibuli dengan skala media. Dari skala media, getaran tersebut akan menyebar uh, uh, akan uh, akan dari skala media, getaran tersebut akan menyebabkan membran basilaris bergetar. Sel-sel rambut dalam dan luar akan ikut bergetar, yang akan menyebabkan stereosilia ikut bergetar. Nah, penjelasan ini merupakan penjelasan tadi di slide mengenai pergerakan dari cairan limfa. Nah, kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dan kestabilan postur oleh aktivitas motorik tidak dapat dipisahkan dari faktor lingkungan dan sistem regulasi yang berperan dalam pembentukan keseimbangan. Banyak komponen fisiologis dari tubuh manusia yang memungkinkan kita untuk melakukan reaksi keseimbangan. Beberapa jenis reseptor sensorik beberapa jenis reseptor tersebut ada reseptor sensorik di seluruh kulit, otot, kapsul sendi, dan ligamen yang memberikan tubuh kemampuan untuk mengenali perubahan lingkungan, baik itu internal maupun eksternal pada setiap sendi, dan akhirnya berpengaruh pada peningkatan keseimbangan. Bagian paling penting adalah proprioseptik yang bertugas menjaga keseimbangan. Nah, proprioseptik ini dihasilkan melalui respon secara simultan dari sistem visual, vestibular, dan sensori motor yang masing-masing memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas postural. Informasi yang berguna untuk alat keseimbangan tubuh akan ditangkap oleh reseptor vestibular, visual, dan proprioseptik. Nah, pusat integrasi alat keseimbangan tubuh pertama ada di inti vestibularis yang menerima impuls aferen dari proprioseptik, visual, dan vestibular. Cerebellum selain merupakan pusat integrasi, kedua yang merupakan pusat komparasi informasi yang sedang berlangsung dengan informasi gerakan yang sudah lewat, oleh karena memori gerakan yang pernah dialami di masa lalu diduga dia tersimpan di vestibulocerebelli. Selain cerebellum, informasi tentang gerakan juga tersimpan di pusat memori prefrontal cortex cerebri. Integrasi sensorik, motorik, dan komponen pengolahan yang terlibat dalam mempertahankan homeostatis bersama selama tubuh bergerak. Sistem sensori motor mencakup informasi yang diterima melalui reseptor saraf yang terletak di ligamen, kapsul sendi, tulang rawan, dan geometri tulang yang terlibat dalam struktur setiap sendi. Bagian yang bertanggung jawab untuk proprioseptik umumnya terletak di sendi, tendon, ligamen, dan kapsul sendi, sementara tekanan reseptor sensitif terletak di fasia dan kulit. Mekanisme fisiologi terjadinya keseimbangan dimulai ketika reseptor di mata dia menerima masukan penglihatan
Reseptor kulit menerima masukan kulit, reseptor di sendi dan otot menerima masukan proprioseptif, dan reseptor di kanalis semisirkularis dan organ otolit, yaitu organ yang mengandung sel rambut dan sel penyangga yang ditutupi oleh suatu membran pada permukaannya yang tertanam kristal-kristal kalsium karbonat atau otolit. Dia akan menerima masukan vestibular. Nah, seluruh masukan atau input sensoris yang diterima di saluran diterima akan disalurkan ke nukleus vestibularis yang ada di batang otak. Nah, kemudian akan terjadi proses di cerebellum, dan dari cerebellum informasi disalurkan kembali ke nukleus vestibularis. Terjadilah output atau keluaran ke neuron motorik, otot, ekstremitas, dan badan berupa pemeliharaan keseimbangan dan postur yang diinginkan. Keluaran ke neuron motorik, otot mata eksterna merupakan kontrol gerakan mata, dan keluaran ke sistem saraf pusat atau SSP berupa persepsi gerakan dan orientasi. Nah, mekanisme tersebut jika berlangsung dengan optimal akan menghasilkan keseimbangan yang optimal. Next. Selanjutnya adalah organ pengecapan, yaitu lidah. Next. Nah, kita akan mempelajari bagaimana lokasi dan jenis-jenis rasa pengecapan. Nah, jenis-jenis rasa pengecapan itu terdiri dari manis, asin, asam, pahit, dan ada umami. Nah, untuk lokasinya di lidah, manis itu dirasakan di ujung lidah, asin dia di samping depan lidah, lalu ada asam, asam itu dia samping belakang lidah, pahit pangkal lidah, lalu ada umami. Next. Nah, bisa dilihat di sini bagaimana pertama kita harus tahu dulu bagaimana permukaan lidah. Nah, permukaan lidah ini dia terdapat tonjolan-tonjolan kecil. Tonjolan-tonjolan kecil ini disebut dengan papil. Nah, untuk lidah itu ada 3, ada papil circumvallata, papilla fungiformis, dan papilla filiformis. Nah, papilla circumvallata adalah jenis papila terbesar dan masing-masing dikelilingi semacam lekukan seperti parit yang berbentuk seperti cincin. Papila ini dia tersusun berjajar membentuk huruf V pada bagian belakang lidah. Nah, lalu ada papila fungiformis. Papila fungiformis ini dia menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah, dan dia berbentuk seperti fungi atau jamur. Lalu ada papila filiformis. Nah, papila filiformis ini dia lebih berfungsi untuk menerima rasa sentuh daripada rasa pengecapan yang sebenarnya. Lalu ada proses pengecapan. Nah, proses pengecapan ini dimulai ketika adanya pengikatan tastan. Lalu setelah itu sel-sel reseptor yang ada di dalam lidah dia akan mengubah kanal ion. Lalu terjadilah potensial reseptor yang terjadilah depolarisasi pada reseptor, lalu kanal kalsium akan terbuka, dan kalsium akan masuk sehingga mendorong terlepasnya neurotransmitter. Nah, setelah neurotransmitter ini lepas, dia akan memicu potensial aksi di ujung terminal saraf aferen, dan disitulah terjadi proses pengecapan yang akan memberikan gambaran itu manis atau asin, asam, pahit, ataupun umami. Next. Baik, selanjutnya adalah untuk indera penghidu, yaitu hidung. Untuk indera penghidu, dia menggunakan mucosa olfaktorius. Nah, untuk mucosa olfaktorius ini dia terbagi menjadi 3, yaitu sel reseptor olfaktorius, sel penunjang, dan sel basal. Untuk sel reseptor olfaktorius ini dia berperan dalam proses penghidu yang mendeteksi bau atau aroma. Lalu aksonnya dia akan membentuk saraf olfaktorius. Lalu untuk sel penunjang dia ini berfungsi mengeluarkan mukus yang melapisi mukosa hidung.
Lalu sel basal dia berfungsi sebagai prekursor untuk sel reseptor olfaktorius baru yang diganti tiap 2 bulan. Nah, untuk pemrosesan bau di bulbus olfaktorius mempunyai masing-masing glomerulus. Nah, masing-masing glomerulus ini dia melapisi bulbus olfaktorius yang menerima masukan sinaps dari hanya satu jenis reseptor bau yang nantinya hanya berespon terhadap satu komponen odoran tertentu. Jadi, karena itu glomerulus menyortir dan mengarsipkan berbagai komponen suatu molekul odoriferosa sebelum menyalurkan sinyal bau ke sel mitral dan pusat-pusat otak yang lebih tinggi untuk pemrosesan selanjutnya. Jadi satu glomerulus ini hanya berespon pada satu bau, jadi dia akan mengarsipkan bau tersebut. Nah, untuk proses penghidu atau fisiologi penciuman, odor akan dihirup masuk ke dalam rongga hidung. Nah, odor tersebut atau odor molekul ini akan terikat dengan reseptor olfaktorius. Nah, selanjutnya jika sudah terikat pada reseptor olfaktorius akan menyebabkan protein G aktif. Nah, protein G aktif ini akan mengaktifkan jalur pesan kedua CAMP dan akan menyebabkan terbukanya saluran natrium atau Na+ dan akan terjadi depolarisasi ke serat aferen serat aferen. Nah, pada saat dilanjutkan ke sel reseptor olfaktorius, selanjutnya akan melanjutkan ke serat aferen dan akan bersinaps di bulbus olfaktorius. Nah, di bulbus olfaktorius ini dia dilapisi oleh glomerulus dan bersinaps dengan sel mitral dan memancarkan ke otak. Nah, bisa dilihat di sini. Pada saat sel reseptor olfaktorius, kemudian dia akan dilanjutkan ke saraf aferen. Kemudian dia akan bersinaps di bulbus olfaktorius. Lalu bulbus olfaktorius yang dilapisi glomerulus itu tadi, dia akan bersinaps di sel mitral. Nah, pada saat sudah bersinaps di sel mitral, dia akan diteruskan ke otak. Selanjutnya saya serahkan ke Andi Mutmainah. Selanjutnya adalah organ peraba yaitu kulit. Next. Nah, kulit ini dia merupakan dia berfungsi untuk menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Nah, indera peraba yang terdapat di kulit sering disebut dengan tango reseptor. Selain sebagai alat ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai indera perasa dan peraba. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah lapisan terluar dari kulit yang berfungsi melindungi tubuh dari gesekan dan sinar matahari. Dermis adalah bagian kulit yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf yang peka terhadap rangsangan, dan hipodermis berfungsi sebagai penyimpan lemak yang berlebih. Kembali ke slide sebelumnya. Nah, adapun simpulan dari hal tersebut, fungsi dari kulit adalah yang pertama sebagai proteksi, yang kedua sebagai ekskresi, yang ketiga resepsi nyeri, dan keempat adalah pengatur suhu tubuh. Next. Nah, reseptor-reseptor yang terdapat pada kulit terdiri dari ada korpus Meissner yang berfungsi untuk menerima rangsang sentuhan atau rabahan, ada korpus Pacini yang berfungsi menerima rangsang tekanan yang dalam atau kuat, ada korpus Ruffini berfungsi untuk menerima rangsang panas, ada korpus Krause berfungsi untuk menerima rangsang dingin, dan lempeng-lempeng Merkel yang berfungsi sebagai ujung saraf peraba sentuhan dan perasa ringan. Nah, reseptor-reseptor tersebut bisa kita masukkan dalam jembatan keledai, yaitu kurasa dingin, rupanya panas, tekan dingin, tekan di sini, raba mesra, dan ada free nerve ending nyeri.
Nah, untuk kurasa dingin itu ada Krause, dia yang menerima dia memberikan persepsi dia dingin. Ada Ruffini untuk meresepsikan eh, perasaan panas. Lalu ada tekan di sini itu dia Peter Pacini. Lalu ada Rabai itu ada Corpus Meissner, dan ada yang terakhir adalah yang merasakan nyeri itu adalah serabut saraf bebas. Mungkin hanya itu dari blog Special Sense. Saya serahkan kembali ke Alia. Terima kasih. Mungkin itu saja pula pendahuluan untuk indera khusus. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.